Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Semoga kali ini pelajaran IPA lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Tentu adik-adik yang sangat menyukai pelajaran IPA sudah menunggu-nunggu dengan segala sukacitanya. Yuk, kita belajar IPA dengan saya, Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Sebelum kita belajar, marilah kita buka dengan doa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Adik-adik, kali ini saya akan membawakan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi ini materi kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013 untuk SMP. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perubahan zat, benda yang kita temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ada yang bisa balik ke bentuk semula dan ada yang tidak bisa balik ke bentuk semula. Nah, benda apa sajakah itu? Yuk, mari kita selidiki bersama. Namun sebelum kita menyelidiki, tentu kita harus tahu dulu apa tujuan yang hendak kita capai. Nah, setelah belajar, saya harapkan adik-adik dapat antara lain dua tujuan yang harus adik-adik kuasai hari ini dan harus adik-adik capai pada kesempatan hari ini. Yang pertama, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang kedua, menjelaskan manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, ketika kita membuat es batu, kita tentunya memasukkan air ke dalam kantong plastik ataupun ke dalam wadah yang bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam pendingin atau lemari es atau freezer paling kurang selama 5 jam, baru kita akan menemui air yang kita masukkan dalam kantong plastik atau freezer atau lemari pendingin tadi akan berubah menjadi seperti balak kalau diisi dalam bentuknya balok, seperti kantong plastik kalau kita diisi di dalam kantong plastik. Perubahan ini disebut dengan perubahan fisika. Kenapa dikatakan perubahan fisika? Karena yang terjadi di sini hanya merubah fisik dari benda atau materi tersebut. Wujudnya saja yang berubah, bukan unsur-unsur penyusunnya yang berubah, tetapi hanya berubah fisiknya saja. Makanya dikatakan perubahan fisika. Jadi sekali lagi, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai terbentuknya zat jenis baru dan komposisi materinya juga tidak akan mengalami perubahan. Contoh dari perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Ibu hanya mengambil 2 contoh minimal untuk mengingatkan adik-adik atau membawa adik-adik ke pemahaman lebih lanjut. Selanjutnya adik-adik cari sendiri. Nah, ini 2 contoh yang saya tayangkan, yaitu es batu atau es kristal. Nah, ketika es batu ini dikeluarkan dari freezer, dia akan meleleh dan berubah menjadi air kembali. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebatang lilin yang dibakar ketika gelap atau mati lampu ya. Kita sering cari lilin untuk menerangi ruangan kita. Nah, setelah sumbunya dipasang, lilin yang di pinggir sumbu ini akan meleleh. Kemudian lama-kelamaan
mendingin dan berubah lagi menjadi padat. Nah, wujudnya masih tetap lilin, tidak berubah wujud baru. Cuma sumbu dari lilin itu berubah menjadi karbon. Jadi dalam lilin ada dua perubahan satu kali, perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagi kita yang memiliki hobi memasak ya, bagi ibu-ibu, adik-adik punya mama atau adik-adik sendiri yang suka belajar memasak di dapur, tentu sering mengalami ada makanan yang tidak habis dimakan dalam sehari itu, atau kemungkinan adik-adik setelah sorenya ingin makan makanan yang lain, maka makanan yang dimasak oleh si ibu atau mama adik-adik terbiar percuma. Kemudian jika makanan itu tidak disimpan di lemari pendingin atau hanya dibiarkan di tempat terbuka, keesokan harinya kita akan menemui makanan itu sudah berubah warnanya, baunya, bahkan rasanya sudah berubah. Nah, perubahan seperti ini tidak akan bisa kembali ke bentuk asalnya lagi. Nah, karena benda seperti ini sudah ada reaksi kimia yang bekerja di dalam benda tersebut, makanya kita namakan dengan perubahan kimia. Jadi, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat jenis baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, jadi sudah ada faktor kimia yang bekerja di situ, sudah ada reaksi-reaksi kimia yang bekerja di dalam benda tersebut, sehingga dikatakan sebagai perubahan kimia. Contoh perubahan kimia. Ini saya mengambil 2 contoh, minimal ya saya jelaskan di sini. Selain selebihnya adik-adik cari contoh-contoh lain yang ada perubahan kimia pada benda tersebut. Sini saya ambil, ini ada kebakaran hutan ya. Nah, di sini kebakaran hutan, pohon, kayu, daun dibakar berubah menjadi karbon. Nah, jadi arang kan. Kemudian yang di sebelahnya roti yang didiamkan tidak dimakan minimal 2 hari di tempat terbuka, dia akan berubah seperti yang di layar ini. Dia akan berjamur dan berubah warna. Nah, makanan seperti ini, apakah adik-adik masih suka memakan? Tentu siapapun yang melihat tidak akan lagi ada selera untuk memakan roti seperti ini, kecuali ayam dan si kucing yang masih ada selera untuk menikmati roti yang sudah berjamur seperti ini. Manfaat dari perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, kita dapat membuat es batu, menjemur pakaian, memasak dengan kayu api atau kayu bakar, dan membuat kue untuk kita nikmati bersama. Nah, ini adalah manfaat dari perubahan kimia. Nah, bukan cuman merugikan seperti tadi kayu dibakar berubah jadi arang, tetapi juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau siang hari kita ingin menikmati minuman dingin, tentu kita ambil air yang kita rubah menjadi es batu tadi. Nah, jelas? Kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat jenis baru, dan komposisi materi juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat jenis baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, perubahan fisika dan kimia juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan
kita sehari-hari. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, dan selebihnya adik-adik kembangkan sendiri. Ini dasar dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang sudah kita pelajari hari ini. Berikut kita akan masuk pada uji kompetensi. Apakah adik-adik menyimak pelajaran saya tadi, penjelasan saya tadi atau enggak? Diuji dengan 3 soal yang Ibu sudah sediakan di layar. Nanti adik-adik akan jawab, dan setelah adik-adik jawab, kirimkanlah jawabanmu ke guru mata pelajaranmu dalam bentuk catatan di WA ataupun dikirim dalam bentuk video rekam, baru dikirimkan ke guru mata pelajaranmu. Itu akan mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya ditulis dengan tangan dan dikirimkan lewat WA. Oke? Nomor pertama, bagaimana cara membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, dapatkah Anda menikmati dinginnya minuman semangkuk es teler di siang hari yang terik tanpa adanya perubahan fisika ataupun perubahan kimia yang terjadi di dalam semangkuk es teler tersebut? Jelaskan ya pendapatmu. Kemudian yang ketiga, carilah di lingkunganmu perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupanmu yang ada manfaatnya buatmu ataupun yang tidak bermanfaat buatmu, tapi dia mengalami perubahan fisika ataupun perubahan kimia, dan kemudian berikan penjelasan atas jawabanmu kenapa adik-adik misalnya menemukan kayu dibakar berubah menjadi arang. Kenapa Anda katakan kayu itu mengalami perubahan kimia? Contohnya itu ya. Cari contoh yang lain ya. Selamat bekerja. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita gunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup kita. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan semoga dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga dapat manfaatnya buat adik-adik dan kita bisa tularkan ke teman-teman kita di sekitar rumah. Oke, sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, di episode selanjutnya. Semoga pelajaran IPA itu tetap dinanti dalam kehidupan adik-adik dan bisa dimanfaatkan dan membawa kemakmuran untuk adik-adik dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa mendapatkan pendapatan tambahan keuangan buat adik-adik. Oke, selamat berpisah. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.